Gini deh, pernah nggak sih Anda pengen banget sesuatu sampai rasanya rela ngelakuin apa aja buat dapetinnya? Nah, hari ini kita bakal nyelam ke sebuah kisah yang aneh dan gelap tapi juga kocak. Ini cerita tentang seorang pria dari kisah 1001 malam yang hasratnya justru jadi bumerang dan bikin dia hancur lebur. Nah, semuanya dimulai dari sini. Dari tawaran yang kedengarannya kayak mimpi jadi nyata. Bayangin aja, ada yang nawarin ini ke seorang pria biasa namanya Bak-Bak. Rumah indah, wajah secantik bulan. Wah, ini kan janji surga dunia ya kan? Siapa coba yang bisa nolak? Oke, jadi yang ngasih tawaran ini tuh seorang wanita tua yang misterius. Dia datang ke Bak-Bak dengan janji yang jujur aja terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Tapi ya gitu kan, tawaran-tawaran sempurna kayak gini pasti ada udang di balik batu. Pasti ada syaratnya. Dan ya, syarat inilah yang jadi awal dari semua malapetaka buat dia. Coba lihat, di satu sisi, Bak-Bak udah ngebayangin hidup mewah penuh cinta. Di sisi lain, aturannya cuma satu, nggak boleh banyak tanya. Ini kan red flag segede gaban ya. Tapi Bak-Bak yang pikirannya udah keburu silau sama janji-janji manis, langsung aja, oke, setuju. Dia ngikutin wanita tua itu ke sebuah rumah megah, sama sekali nggak sadar kalau dia lagi jalan masuk ke perangkap. Dan begitu pintu rumah itu ditutup, boom, mimpi indahnya langsung pecah. Seketika berubah jadi mimpi buruk. Dari sinilah dia mulai ngerasain harga yang harus dia bayar. Dan harganya itu, serangkaian cobaan aneh dan menyakitkan, yang benar-benar menguji kewarasan dan harga dirinya. Lihat deh, ini benar-benar gila. Pertama, cuma karena coba bersikap sopan, dia dipukul dan minumannya disiram ke dia. Terus, makin parah, janggut, alis, sampai kumisnya dicukur habis. Belum selesai, mukanya dicat merah terang, ditertawain sama semua wanita di situ. Puncaknya, dia dipaksa nari sambil dilempari buah-buahan sampai pingsan. Ini bukan lagi lelucon kan? Ini benar-benar proses penghancuran harga diri, selangkah demi selangkah. Dan yang bikin makin gila, di tengah semua siksaan itu, si wanita tua terus-terusan bisikin kalimat ini. Sabar, sebentar lagi tujuanmu tercapai. Hadiahnya tuh sengaja digantungin di depan mata dia, tapi nggak pernah bisa diraih. Ini kan siksaan psikologis yang kejam banget ya. Memanipulasi harapan dia biar tetap nurut, padahal lagi dihancurin habis-habisan. Dan kalau Anda pikir semua penderitaan tadi udah puncaknya, oh, Anda salah besar. Ternyata masih ada satu tugas terakhir. Tugas yang paling absurd dan memalukan dari semuanya. Jadi, setelah semua siksaan itu, apa sih tugas terakhirnya? Nah, akhirnya si wanita tua ngasih tahu perintah finalnya. Sebuah perintah yang benar-benar di luar nalar, yang bakal mendorong Bak-Bak ke jurang kegilaan. Oke, siap. Ini rencananya. Si wanita cantik bakal telanjang bulat. Bak-Bak juga harus telanjang bulat. Terus, dia harus ngejar si wanita dari kamar ke kamar buat ya membangkitkan gairah katanya. Baru setelah itu dia bisa dapetin si wanita. Dan apa yang Bak-Bak lakukan? Karena udah dibutakan sama hasrat, dia langsung setuju. Nggak pakai mikir lagi. Logika udah hilang sama sekali. Oke, pengejaran pun dimulai. Bak-Bak lari, penuh semangat. Tapi dia nggak tahu, tujuan akhirnya itu bukan kamar tidur, bukan kenikmatan, melainkan sebuah panggung. Panggung untuk penghinaan terbesarnya di depan umum. Tiba-tiba, dia lari keluar dan langsung nyasar ke tengah-tengah pasar pedagang kulit yang lagi rame-ramenya. Coba Anda bayangin situasinya. Di tengah keramaian, di bawah matahari, dalam kondisi yang paling nggak bisa dibayangin. Pasti rasanya shock, bingung, dan malu luar biasa. Jadi, di sana dia berdiri. Telanjang, nggak punya janggut, muka dicat merah. Reaksi orang-orang di pasar, pertama kaget, lalu tawa mereka meledak. Dan nggak lama, tawa itu berubah jadi amarah. Mereka jadi beringas. Ini gambaran yang serem ya, tentang gimana kerumunan bisa berubah dari penonton jadi hakim jalanan dalam sekejap. Dan hukumannya nggak main-main. Dia diseret ke hadapan gubernur dan divonis 100 kali cambukan. Di depan umum. Inilah konsekuensi final dari hasrat butanya. Brutal, tanpa ampun. Harga yang benar-benar mahal yang harus dia bayar. Jadi kalau kita lihat lagi perjalanannya, ini benar-benar tragis. Dimulai dari umpan manis berupa janji-janji surga, lalu masuk ke cobaan yang menghinakan. Klimaksnya adalah pengejaran telanjang yang konyol itu, dan berakhir di kehancuran total, dicambuk dan dipermalukan di depan umum. Perjalanannya dari seorang yang punya harapan jadi bahan tertawaan publik itu cepat banget dan brutal. Jadi apa sebetulnya harga dari hasrat yang membabi buta? Kisah Bak-Bak ini ya, ini semacam dongeng peringatan buat kita semua. Gelap emang, tapi pesannya kuat banget. Tentang bahayanya jadi naif dan apa akibatnya kalau kita biarin nafsu mengalahkan akal sehat.
Ini pengingat kalau nggak semua yang kelihatan indah itu beneran emas. Dan kadang, hadiah yang paling kita inginkan justru datang dengan harga yang paling menyakitkan.